Dan alam dao ruang waktu yang hancur dan reruntuhan bumi naik ke langit, membunuhnya dalam postur menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Saya melihat cahaya pedang yang suram, menebas keluar dari angkasa, dan tusukan itu membuat Putri Wenqing tiba-tiba merasa sangat tercekik. Hua Hao Yuewanya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh sosok yang perlahan keluar dari kegelapan. Dipenuhi sosok Leng Li Diwei. Saya melihat sosok itu mengenakan jubah hitam, yang terlihat persis seperti jubah hitam penguasa neraka. Saya bertanya-tanya apakah murid-murid nenek moyang kulit hitam semua memiliki yang seperti itu. Di bawah jubah hitam, sulit untuk melihat penampilannya, hanya kabut hitam yang menyelimuti dirinya. Perangkap. Sosok yang diselimuti jubah hitam perlahan keluar, suaranya serak dan rendah, sepertinya dia tidak sengaja mengubah suaranya. Lagi pula, serangan diam-diam sudah dimulai, dan tidak perlu berpura-pura. Namun meski begitu, sosok di balik jubah hitam itu masih ragu sejenak, apakah dia terekspos. Dia menunggu selama berhari-hari, dan akhirnya menunggu sampai pencuri dan pisau akan melakukan banyak hal. Ini membuatnya yakin bahwa ini bukan jebakan, itu adalah pencuri dan pasangan pisau yang mencari kematian. Lagi pula, jika itu untuk menyergap jebakannya, maka Yao Yuekong dan orang-orang kuat lainnya harus mengawasi semuanya dalam kegelapan. Dan jika Demon Yuekong sedang menonton, kecil kemungkinan suami dan istri Feng Tianxing akan bertindak sebagai umpan dengan melakukan hal semacam ini secara langsung. Apalagi saat melakukan hal semacam itu, kewaspadaan siapapun akan berkurang. Jadi pada saat itu, dia menembak. Namun, ketika murid surga naga matahari Qin Yichen yang menyala-nyala membombardir pedangnya, pukulan pedangnya bergeser setengah inci, yang membuatnya ragu lagi bahwa ini benar-benar jebakan. Tapi dia menyadari lagi bahwa Demon Yuekong tidak ada di sana. Saat keraguan, jika Demon Yuekong hadir, sudah cukup untuk membuatnya bereaksi. Oleh karena itu, dia perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Semua kecelakaan barusan, di depan Kaisar Wei yang melonjak, tidak ada yang bisa diubah. Emperor Realm Powerful. Pada saat ini, Qin Yichen juga ketakutan, hampir. Baru saja, untungnya, Wenqing mengingatkannya untuk membiarkan dia meletakkan alam ruang dan waktu, sehingga tidak akan berada di siang hari bolong, yang sedikit tersembunyi. Pada saat itu, Qin Yichen juga tergerak, dan dia melirik Putri Wenqing, tetapi dia tertegun. Dalam perjalanan ruang dan waktu, sungai panjang ruang dan waktu Putri Wenqing hampir berakhir. Ketika diubah menjadi waktu, hanya ada sebatang dupa, dan itu adalah akhir dari hidup Putri Wenqing. Tapi Qin Yichen melihatnya sejenak, dan melihat cahaya pedang yang membelah kepala Putri Wenqing menjadi dua. Reaksi bawah sadar Qin Yichen adalah Blazing Sun Zun Long Tiantong, karena dia tahu bahwa orang kuat yang menyerangnya benar-benar menakutkan. Jika Anda ingin membunuh Wenqing, Anda harus membunuhnya terlebih dahulu, dan jika Anda pergi ke masa depan, dia bahkan tidak bisa berpegangan pada sebatang dupa. Benar saja, dia adalah seorang kaisar yang kuat. Kayu. Putri Wenqing masih memeluk Qin Yichen, tetapi pada saat ini tubuhnya yang halus bergetar hebat. Ini adalah kaisar yang kuat. Anda tahu dia sama sekali tidak waspada sekarang. Apalagi Yao Yuekong bisa meninggalkan dunia keduanya dengan sangat menarik, artinya Yao Yuekong tidak ada di dekatnya. Setidaknya, tidak dalam jangkauan persepsi Yao Yuekong. Putri Wenqing panik, dan sejak melihat kekuatan Demon Yuekong, dia sangat memahami kengerian pembangkit tenaga listrik di alam kaisar. Pembangkit tenaga listrik kerajaan ini benar-benar menakutkan, dan telapak tangan di bawah jubah hitam memegang pedang dengan erat. Pedang pertempuran itu juga menunjukkan cahaya yang suram, tapi itu adalah pisau bulan bergagang panjang. Ditebas dengan satu pisau, langit dan bumi terkoyak, dan alam waktu dan ruang langsung hancur menjadi bubuk. Di hadapan niat pembunuhan abu-abu yang bersinar dari pedang ini, Qin Yichen hampir lupa untuk bahkan mencabut pedangnya. Karena Kaisar Wei yang melonjak berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli pedang apa yang dia keluarkan, dia tidak dapat menyaingi pedang itu. Namun, Putri Wenqing dalam pelukannya membuat Qin Yichen mengepalkan tinjunya, dan artefak Kaisar Bihai bersinar dengan cahaya dingin. Pegang aku erat-erat dan jangan lepaskan. Untungnya, Putri Wenqing tidak terlalu takut untuk bergerak. Dia mengeluarkan harta transmisi dan mengirimkannya ke tanda Yao Yuekong. Saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa, Yao Yuekong pasti akan datang secepat mungkin. Tapi tindakan ini membuat niat membunuh di balik jubah hitam itu semakin kejam. Jika Anda perlu mengirim pesan, maka akan lebih jelas lagi bahwa Anda tidak dapat melihat tempat ini hanya dengan persepsi Yao Yuekong sendiri. Lalu, mati. Ledakan. Saat itu, telapak tangan di bawah jubah hitam tiba-tiba menjadi tercetak, dan dalam sekejap, Qin Yichen merasa langit di sekitarnya menjadi abu-abu. Begitu sosok Qin Yichen bergerak sedikit, sepertinya dia telah ditebas oleh pisau tajam, dan kekuatan pelindung tubuh di kakinya langsung dipotong, dan noda darah langsung terkoyak. Ini menyebabkan wajah Qin Yichen menjadi muram seperti tinta. Reaksinya barusan juga membuat pembangkit tenaga listrik kaisar ini menyadari kemajuannya dalam dao ruang dan waktu.
Pembentukan segel barusan menyebabkan lapisan ruang diisi dengan bilah tajam. Jika dia bergegas menjauh dari ruang dan waktu untuk melarikan diri dengan segenap kekuatannya. Tapi Jie Yin ini hanyalah isyarat antara tangan dan kaki kerajaan jubah hitam, menegaskan bahwa ini bukan jebakan. Tetapi setelah kebetulan, niat membunuh yang sebenarnya telah benar-benar meledak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, jubah hitam itu menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan Qin Yichen. Hanya dengan satu tusukan, cahaya pedang abu-abu gelap yang meledak ke langit langsung menghancurkan naga biru laut biru. Sisik naga itu sepertinya terkelupas. Nyanyian naga yang diputar oleh gelombang yang mengamuk semuanya terdengar seperti berkabung. Di atas langit yang rusak, serangan diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar berubah menjadi intersepsi dengan kecepatan tercepat. Dapat dibayangkan bahwa dunia telah berubah warna, dan tidak ada jalan ke langit. Dalam 2 tahun terakhir, Anda telah mengembangkan tahu ruang dan waktu. Setelah tusukan, pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar melihat perubahan Qin Yichen. Wilayahnya tidak berubah, tetapi dia dapat menghentikan tusukan yang dia miliki sekarang. Tidak mungkin untuk hanya bereaksi, hanya bisa waktu dan ruang Dawei. Hanya dalam 2 tahun, perubahan seperti itu membuatnya merasa heran. Keputusan alam semesta Hao Yi memang merupakan metode pamungkas dari tahu ruang dan waktu. Tapi pedang ini baru permulaan. Pembangkit tenaga listrik kerajaan berjubah hitam ini tahu betul bahwa bahkan jika Yao Yue Kong tidak menyadarinya sekarang, dia sudah merasakannya. Dan dia datang dengan kecepatan tercepat. Namun, dia tidak melarikan diri setelah tembakan pertama, tetapi memilih untuk berubah dari pembunuhan menjadi pembunuhan paksa. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengakhiri segalanya sebelum Demon Yue Kong datang. Ledakan. Pada saat dia memblokir pisaunya, Qin Yichen merasa bahwa senjata kekaisaran Bihai tidak dapat dipegang dengan kuat, dan bahkan lengannya hampir patah. Jintu masih berada di pinggangnya sebelum dia keluar dari sarungnya. Tetapi pada saat ini jintunya yang asli sudah bergetar hebat, samar-samar keluar dari bekas luka kecil. Pisau bulan abu-abu gelap di tangan jubah hitam ini pasti adalah senjata kekaisaran. Dan senjata kekaisaran Bihai di tangannya juga merupakan senjata kekaisaran. Dengan senjata kekaisaran yang sulit diguncang senjata kekaisaran, kekuatan yang tersisa hanya dari satu pukulan hampir menghancurkannya. Namun, Qin Yichen bahkan tidak punya waktu untuk bersukacita karena hampir hancur. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi kaku, dan punggungnya langsung hancur. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru.